Rapat-rapat biasakan tepat waktu, ya. Pokoknya ingat saja, tepat waktu itu akhlak. Makin mengabaikan waktu, makin tidak baik akhlaknya kepada Allah, juga kepada sesama manusia. Karena tiap waktu itu berharga dan komitmen terhadap waktu itu adalah seperti janji yang harus dipenuhi. Yang pertama yang nampak dari orang yang sholatnya khusyuk itu adalah disiplin. Karena sholat itu pendidikan disiplin. Disiplin apa? Yang pertama disiplin niat. Karena kita tidak mau sholat sebelum meluruskan niat. Benar? Ini paling penting dalam hal apapun. Sebelum melakukan apapun, luruskan niat. Seperti sekarang ini bagian ceramah. Apa niat ceramah ini? Hanya ngisi waktu, atau benar-benar mencari keridhaan Allah, atau ingin pamer ilmu, pamer dunia lah. Atau ya Allah, saya niatkan setiap ucapan ini, dakwah ini semata-mata Engkau ridho. Orang yang sholatnya bagus, dia selalu meluruskan niat di dalam hal apapun. Ngantar anak sekolah, mau apa? Ini amanah dari Allah. Engkau memerintahkan belajar, saya belajar. Niat, mau makan. Ini ada tamu ya ibu-ibu. Ibu, kenapa ibu makan? Karena lapar. Kenapa ibu minum? Karena haus. Kenapa ibu tidur? Karena ngantuk. Berarti nggak dapat pahalanya ya. Saya mohon maaf ya Bu ya, tidak bermaksud meremehkan. Kalau tidak salah kucing juga makan karena kucing minum karena kucing minum karena. Jadi apa bedanya kita dengan kucing? Kalau hanya itu alasannya. Kenapa kita makan? Ini adalah amal soleh. Ya Allah, saya makan agar tubuh ini kuat beribadah kepadamu. Saya minum agar tubuh ini semakin bisa mengabdi kepadamu. Saya tidur agar tubuh ini istirahat dan besok bisa lebih sungguh-sungguh mengabdi padamu. Jadi kita harus luruskan niat. Boleh dimatikan lampu HP-nya Bu? Nah, terima kasih ya. Enggak apa-apa, Ibu pasti tidak tahu HP-nya lampunya nyala. Jadi harus pakai niat. Mengurus anak tidak boleh asal dilakukan. Ya Allah, saya mengurus anak. Anak ini adalah ciptaanmu, milikmu, amanah darimu. Engkau yang memerintahkan. Jadi semuanya niat. 2, disiplin apa? Waktu. Orang yang sholatnya khusyuk, dia tidak mau bermain-main dengan waktu. Maaf, kalau sedikit cerita tentang Jepang, ya Jepang itu adalah negara ciptaan Allah, negara milik Allah. Orang Jepang tidak pesan di Jepang. Hanya saja di sana ada beberapa karakter yang Islam mengajarkannya dan mereka melakukannya padahal belum belajar tentang Islam dan belum pakai iman. Di antaranya disiplin. Disiplin waktu itu luar biasa. Karena sopan santun seseorang, akhlak seseorang, salah satu di antara cirinya adalah tentang waktu. Apa dalilnya? Min husni islamil mar'i tarkuhu malaya. Min husni islamil mar'i tarkuhu malaya nih. Di antara ciri kualitas Islam seseorang baik atau tidak mau melakukan sesuatu yang tidak ada manfaat. Artinya melakukan apapun yang manfaat. Artinya
setiap waktunya diisi oleh yang manfaat. Tidak ada perbuatan sia-sia, tidak on time. Orang, akhlak seseorang bisa dilihat dari on time atau tidak. Kalau misal sudah waktu ini ya, ini ceramah jam 5 teng. Kemudian kita mengatakan kita harus nunggu itu pimpinan belum datang. Ini zolim. Menzolimi yang on time hanya karena nunggu yang tidak tepat waktu. Tidak boleh. Lakukan saja sesuai dengan waktunya. Karena kita sepakat jam 5, jam 5. Toh misalkan pimpinan datang belakang, kita husnuzon. Mungkin ada kewajiban yang lain. Tapi tetap lakukan on time. Ini budaya Islam. Tepat waktu. Karena amanah. Setiap waktu itu amanah. Tidak boleh mengabaikan tidak tepat waktu. Kecuali kalau ada takdir yang di luar dugaan. Harus berusaha on time. Salat yang disukai Allah, as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Salat pada waktunya itu bukan berarti kita datang pada waktunya, tapi kita datang sebelum waktunya. Baru kita bisa melaksanakan. Ini Islam. Orang yang khusyuk dalam sholatnya bisa dilihat bagaimana cara menyikapi waktu. Dia tidak mau menganggap remeh waktu. Adik-adik, tidak ada telat sejam, telat setengah jam, telat 10 menit, telat semenit, telat sedetik. Sama atau tidak? Sama atau tidak? Sama, yaitu telat. Hujamkan pada diri sendiri, telat itu aib. Telat itu akhlak yang buruk. Telat itu menzolimi hak-hak orang lain. Silakan saudara naik kereta api, telat, rasakan. Betapa capeknya ngejar kereta. Apalagi naik kereta cepat. Rasakan. Pernah datang ke Masjidil Haram, ini tidak telat. Dari azan Jumatannya. Azan Jumatan jam 12. Baru berangkat jam 11 nih hadirin. Sudah tidak kebagian. Kebagian di luar panas. Telat. Harus biasakan persiapannya lebih awal. Kenapa orang telat? Pernah ada orang yang ke kantor telat terus. Ditanya oleh bosnya, saudara sering telat ke kantor. Kenapa? Bos, tahu sendiri kan bos. Jalan sekarang macet, tiap hari macet dan semakin macet. Oh jadi saudara telat karena macet? Iya bos. Sehari besoknya bos manggil lagi. Dek sini. Dapat hadiah dari gubernur. Hadiah apa bos? Hadiah umroh. Oh iya? Tapi harus datang ke kantor gubernuran. Saya siap. Tapi datangnya jam 7. Saya siap, saya tidak akan terlambat. Bagaimana caranya? Saya akan datang lebih awal lagi. Supaya tidak kena macet. Tuh bisanya. Mengerti tidak? Jangan-jangan nggak mengerti juga nih. Artinya dia tahu caranya supaya tidak telat. Kita disiplin waktu bukan untuk penghargaan, bukan untuk penghormatan, tapi disiplin waktu adalah tiap detik itu amanah. Aib bagi kita kalau sanggup tepat pada waktu. Ini semoga Allah mengampuni cerita ini. Dan semoga kalau tidak terlalu akurat Allah mengampuni. Jadi suatu saat diundang ceramah, memang bahasanya kurang mantap, yaitu tabligh akbar ba'da zuhur. Ba'da zuhur ini panjang waktunya. Dan bisa dipersepsikan jam 1 ba'da zuhur, jam 2 ba'da zuhur, jam setengah 3 juga ba'da zuhur.
Alhamdulillah qadarullah lebih cepat datang. Jadi jam 11 masih sepi sudah datang. Alhamdulillah bisa digunakan berbagai aktivitas amal lain. Adzan duhur di masjidnya baru beberapa orang, bukan beberapa saf ya. Selesai sholat duhur, sunnah, tanya, ini sudah bada zuhur. Apa kata imam tuh? Maaf panitianya belum datang. Tapi pengumumannya bada zuhur. Sekarang sudah bada zuhur. Waduh bagaimana? Kita buka saja. Tapi jamaahnya masih sedikit, gak apa-apa. Ini juga pelajaran. Dibuka. Ya dibuka sendirilah, panitianya belum datang. Kemudian selanjutnya baca Quran. Belum datang juga. Ajak aja baca Quran sama-sama. Selanjutnya sambutan. Yang nyambut juga belum datang. Sambutan sendiri saja. Sudah itu tabligh lah. 12:30 mulai berdatangan. Terus 1 jam ceramah. Sudah mulai itu ada. Makin penuh gitu. 1/4 selesai. Banyak baru datang. Loh, mau kemana AA? Ya sudah selesai, Bu. Kami baru datang. Ya nggak apa-apa, Bu. Saya sudah selesai kok, saya dari tadi. Itu juga pelajaran. Panitia juga bingung. Kenapa begini? Karena terbiasa tidak tepat waktu. Rapat-rapat biasakan tepat waktu, ya. Pokoknya ingat saja, tepat waktu itu akhlak. Makin mengabaikan waktu, makin tidak baik akhlaknya kepada Allah, juga kepada sesama manusia. Karena tiap waktu itu berharga dan komitmen terhadap waktu itu adalah seperti janji yang harus dipenuhi. Jangan menganggap remeh telat sedetik, karena telat sedetik, telat semenit apa? Sama, yaitu telat. Harus minta maaf, harus merasa bersalah, harus bertanggung jawab. Itu orang yang sholatnya khusyuk, dia tidak pernah main-main dengan waktu.